Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Maria Qurratuaini, Muhammad Rian Sofyan, Nur Muhammad Noval Hilmi. Kelompok kami akan menjelaskan tentang pemikiran Tauhid Hasan Hanafi. Sebelum kita lanjut tentang apa sih pemikiran Tauhid dari Hasan Hanafi, kita akan menjelaskan pengertian Tauhid terlebih dahulu. Menurut Tauhid secara etimologi berarti itu keesaan. Tauhid dalam KBBI mempunyai arti keesaan Allah atau kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Dan secara terminologi itu Tauhid berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Dan secara istilah syar'i yang berarti menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekuasaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Hasan Hanafi. Hasan Hanafi itu lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 14 Februari 1935. Beliau seorang filsuf hukum Islam dan guru besar Fakultas Filsafat Universitas Kairo. Ia dikenal karena gagasannya mengenai kiri Islam yang dicetus pada tahun 1981. Jadi yang dimaksud dengan kiri Islam yaitu sebuah gagasan untuk membangkitkan kembali peradaban Islam melalui pemurnian ajaran Tauhid dan pertentangan terhadap dominasi kultur Barat. Hasan Hanafi memperoleh gelar dokter dari Universitas Sorbonne di Prancis pada tahun 1966. Sekembalinya dari Paris tahun 1966, ia segera ditugaskan mengajar mata kuliah filsafat di Fakultas Sastra jurusan Filsafat Universitas Kairo. Dan pada tahun 1981, Hasan Hanafi meluncurkan jurnalnya yaitu Al-Yasar Al-Islami, Kitabat fi An-Nahda Al-Islamiyah, yang memuat pemikiran Hasan Hanafi tentang beberapa isu penting yang berkaitan dengan kebangkitan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Noval Hilmi dengan NIM 1202060064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pemikiran Hasan Hanafi. Semua umat Islam percaya bahwa ajaran Islam adalah suatu norma yang dapat diadaptasi oleh bangsa apa saja dan dalam waktu yang kapan saja. Menurut Sholih Likulli Zaman wal Makan, ajaran Islam itu bersifat universal dan tidak bertentangan dengan rasio. Ajaran inti Islam adalah Tauhid. Tauhid adalah basis Islam. Hanafi beranggapan untuk membangun kembali peradaban Islam tidak bisa tidak dengan membangun kembali semangat Tauhid itu. Hasan Hanafi menegaskan bahwa membangkitkan semangat Tauhid merupakan suatu keharusan. Tauhid di sini bukanlah pernyataan keesaan Tuhan, sebagaimana dipahami umat Islam sebagai antitesis dari konsep Trinitas dalam agama Kristen. Hasan Hanafi mengajukan konsep baru tentang konsep teologi Islam yang ilmiah dan membumi sebagai alternatif atas kritiknya bahwa teologi tidak ilmiah dan melangit. Tujuannya sudah barang tentu untuk menjadikan teologi tidak sekedar sebagai dogma keagamaan yang kosong tanpa makna, tetapi menjelaskan sebagai ilmu tentang perjuangan sosial, menjadikan keimanan berfungsi secara aktual sebagai landasan etik dan motivasi tindakan manusia. Hanafi menawarkan dua teori yang ia gunakan untuk mengatasi kekurangan teologi klasik yang bersifat teosentris. Pertama, analisa bahasa. Bahasa dan istilah-istilah dalam teologi klasik adalah warisan umat Islam terdahulu yang seolah-olah menjadi doktrin yang khas yang sudah paten dan tidak bisa diganggu-gugat. Menurut Hanafi, istilah-istilah dalam teologi sebenarnya tidak hanya mengarah kepada transenden dan gaib, tetapi juga mengungkapkan tentang sifat-sifat dan metode keilmuan yang empirik rasional seperti iman, amal, dan imamah, atau yang historis seperti nubuah
dan juga yang metafisis seperti Tuhan dan akhirat. Kedua, analisa realitas sosial. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui latar belakang historis sosiologis, munculnya teologi di masa lalu, dan bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat atau penganutnya. Selanjutnya, analisa realitas sosial digunakan untuk menentukan arah dan orientasi teologi kontemporer. Untuk melandingkan dua tawaran tersebut, Hanafi menggunakan 3 metode berpikir: dialektika, fenomenologi, dan hermeneutik. Dialektika adalah metode pemikiran yang didasarkan pada asumsi bahwa proses perkembangan sejarah terjadi lewat konfrontasi dialektis saat tesis melahirkan antitesis dan selanjutnya melahirkan sintesis. Fenomenologi merupakan gagasan Husserl yang merupakan metode berpikir untuk mencari hakikat sebuah fenomena atau realitas. Hermeneutik merupakan sebuah cara penafsiran terhadap teks atau simbol yang mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan kondisi masa lalu yang tidak dialami, kemudian dibawa pada masa sekarang. Aktivitas penafsirannya terdiri dari 3 segi yang saling berhubungan: teks, perantara atau penafsir, dan penyampaian kepada audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofian. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tauhid Hasan Hanafi menurut Hasan Hanafi. Hasan Hanafi menyatakan bahwa tauhid bukanlah ilmu tentang Tuhan, melainkan ilmu tentang perkataan atau ilmu kalam. Menurutnya, Tuhan tidak tunduk kepada ilmu. Tuhan tercermin dalam istilah logologi. Ilmu perkataan adalah ilmu tentang analisis percakapan. Ia merupakan ilmu kemanusiaan, bukan ilmu ketuhanan. Tauhid sebagai hermeneutika bukanlah ilmu yang suci, melainkan ilmu sosial yang tersusun secara kemanusiaan. Dengan demikian, Hasan Hanafi ingin menempatkan tauhid tersebut dalam kerangka yang revolusioner, di mana terdapat dari perhatiannya memposisikan tauhid sebagai kekuatan transformatif dalam konteks. Dan Hanafi mengungkapkan bahwa Islam tidak hanya sebatas agama, namun juga sebagai revolusi. Revolusi yang dimaksud Hasan Hanafi adalah penyesuaian kebutuhan Muslim di zaman ini. Hasan Hanafi berargumen bahwa sejarah perkembangannya struktur teologi yang diwariskan merefleksikan struktur kekuasaan umum di dalam masyarakat Muslim dan mendukung yang kuat melawan yang lemah, elit melawan massa. Teologi merupakan refleksi dari wahyu yang memanfaatkan kosakata zamannya dan didorong oleh kebutuhan dan tujuan masyarakat. Teologi yang dijelaskan oleh Hanafi berdasarkan atas dua alasan, yakni kebutuhan akan adanya sebuah ideologi atau teologi yang jelas di tengah pertarungan global antara berbagai ideologi, dan pentingnya teologi baru yang bukan hanya bersifat teoretik akan tetapi sekaligus juga praktis yang bisa mewujudkan sebuah gerakan dalam sejarah. Hasan Hanafi sebagaimana dikutip oleh Arfiansyah bahwa teologi bukanlah ilmu ketuhanan, melainkan ketuhanan. Teologi tidak lebih merupakan hasil pemikiran manusia yang terkondisikan oleh waktu dan sosial, sehingga posisinya dengan ilmu-ilmu lainnya tidak ada yang lebih utama di dalam ilmu pengetahuan, karena sebagai pengetahuan dapat saja berubah-ubah pada penulisannya, sehingga memungkinkan untuk munculnya bentuk-bentuk teologi baru. Sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, Hasan Hanafi tidak memungkiri bahwa interpretasi tauhid tidak terlepas dari konteks perkembangan zamannya. Dalam arti interpretasi tauhid tersebut merupakan produk pemikiran manusia di zamannya. Perkembangan pemikiran tauhid atau yang populer dikenal dengan ilmu kalam atau teologi mendapatkan perhatian yang serius oleh Hasan Hanafi, di mana dia melihat paradigma berpikir umat Islam dalam proses dialektika pembentukan peradaban Islam dipengaruhi oleh pandangan teologi. Menurutnya, munduran Islam diakibatkan karena interpretasi tauhid yang mereduksi kebebasan berkreasi dan berimprovisasi
umat Islam sehingga terjebak ke dalam fatalisme dan determinisme.